Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Shalom. Salam sejahtera dan sehat selalu. Pada pagi hari ini, hari Selasa, 18 Mei 2021, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Titus 1 ayat 7 sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita membaca secara seksama pesan Paulus kepada Titus, maka kita tidak akan mengetahui apa tujuan Paulus menulis surat ini. Tujuannya adalah untuk memberikan petunjuk kepada kawan sekerja Paulus, yaitu Titus, serta mendapat nasihat untuk menguatkan jemaat, baik mengenai tanggung jawab sebagai pelayan maupun tanggung jawab yang akan datang. Melalui surat ini, kita diingatkan kembali akan tugas panggilan serta syarat untuk menjadi pelayan Tuhan. Dalam konteks saat ini, bukan hanya sekedar pelayan saja, namun untuk semua aspek kehidupan. Sehingga pesan Paulus mengenai syarat tersebut harus bermanfaat bagi kehidupan manusia. Perjuangan seseorang untuk hidup bukan hanya sekedar makan dan minum saja, tetapi seseorang juga berjuang mencari kedamaian hidup dan juga menjadi pelayan Allah. Ketika mengejar semua itu, banyak orang yang menggantungkan hidupnya pada kekuatan pribadinya dan bukan kepada Allah. Ini merupakan paradigma hidup yang salah. Sebagai hidup yang sudah dibebaskan, harusnya memanfaatkan hidup sebagaimana seturut dengan perintah Allah. Bukankah penyertaan Allah ada atas setiap hidup orang yang percaya padanya? Jika demikian, mengapa kita merasa tidak layak dan mampu untuk mau hidup bersama dengan Allah dan mau menjadi pelayan Allah? Manusia tidak sempurna, karena kesempurnaan hidup hanya pada diri Yesus Kristus. Kita tidak layak untuk menjadi pelayannya, tetapi karena Allah telah melayakkan kita, sehingga kita dipakai untuk menjadi pelayannya. Ada 3 hal yang boleh kita hidupi dan imani untuk hidup menjadi pelayan Allah adalah sebagai berikut. Yang pertama, memandang penyertaan Tuhan Allah. Jika kita peka akan penyertaan Allah, maka kita merasakan begitu banyak berkat Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk menjadi pelayannya. Dalam perjalanan hidup kita, Tuhan selalu menopang dan menyertai setiap umat yang setia kepadanya, sehingga sudah selayaknya kita mampu untuk melayani Tuhan. Melayani bukan berarti harus di gereja, tetapi banyak hal, mulai dari keluarga, pekerjaan, hingga masyarakat dan semua orang. Yang kedua, mendengarkan suara Tuhan. Banyak orang mengatakan bahwa sudah berbalik dan seturut pada kehendak Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan seluruh totalitas kehidupan. Tetapi poin kedua adalah, sudahkah kita mendengarkan suara Tuhan? Pada poin ini kita mengajarkan untuk mendengarkan kehendak Tuhan. Dalam pernyataan Allah, kita diajak untuk lebih peka lagi mendengarkan kehendak Tuhan dan banyak waktu untuk lebih memprioritaskan Tuhan. Fokus kepada Tuhan, tetapi harus mendengarkan suara Tuhan, sehingga kita dapat memvisualisasikan firman-Nya untuk menguatkan
membimbing dan mengarahkan kita agar terus melakukan kebaikan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, memegang teguh janji Tuhan. Tuhan menuntun umat-Nya dan setiap orang harus hidup sesuai dengan titah dan perintah-Nya, agar penghukuman Tuhan tidak menimpa atas setiap orang. Maka kita harus sadar akan apa yang kita lakukan. Tuhan ingin supaya umat-Nya sadar dalam hati dan bertobat melakukan firman-Nya dan turut menikmati setiap berkat yang dijanjikannya. Allah akan menunjukkan kedaulatannya atas segala kekuasaan. Oleh karena itu, sangat disayangkan jika umat Allah menggantungkan hidupnya di luar kuasa Allah, dengan tidak membatasi diri kita dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita untuk melayani Tuhan, karena Allah memampukan kita untuk menjadi pelayan-Nya. Marilah kita sepenuhnya menggantungkan hidup dan pengharapan pada Allah yang penuh kuasa, karena Allah yang abadi dan Dialah yang berkuasa atas setiap hidup manusia. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita mengawali hari ini. Setelah mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu atas limpahan berkat kehidupan yang Tuhan telah lambahkan pada pagi hari ini. Pagi ini kami telah bersama-sama membaca dan mempergumulkan firman-Mu untuk belajar memahami bagaimana kami harus menjalani kehidupan pemberian-Mu. Kami memohon kiranya Tuhan berkarya atas setiap kehidupan kami dan memampukan kami untuk selalu menyadari atas penyertaan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, dan memegang teguh janji Tuhan. Tuhan, kami juga memohon akan berkat atas saudara-saudara kami yang sakit, saudara kami yang sudah lanjut usia, yang berbeban berat dan kehidupan, bahkan yang kehilangan pengharapan. Kami mohon Tuhan hadir menuntun, memberikan pertolongan, kekuatan, dan jalan keluar, agar saudara-saudara kami ini dapat merasakan sukacita bersama Tuhan di dalam menjalani kehidupannya. Tuhan, kami juga memohon berkat atas gereja kami, agar senantiasa dapat tumbuh berkembang, menuju cita-cita menjadi keluarga Allah, yang saling menopang satu sama lain dengan penuh kedewasaan. Kami juga memohon pertolongan atas wabah yang melanda dunia. Kami juga memohon pertolongan atas pemimpin bangsa kami. Akhirnya, kami juga menyadari dosa cacat celah kami. Tuhan ampuni dan layakkan kami. Atas syukur, pertolongan, permohonan kami ini, semuanya kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian saat teduh untuk pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.